Semua, ini kita mau reparasi sendiri MacBook Air 2020 ya, A2337. Di situ ada retakan yang lumayan di bagian bezelnya ya. Jadi kita mau ganti sendiri di rumah. Awalnya dibersihkan dulu, lalu setelah itu perlahan-lahan pakai alat. Boleh pakai cutter tapi hati-hati banget ya. Dan ini kondisinya untuk bagian layar kita pakai tempered glass, jadi insya Allah aman. Nah sekarang udah lumayan tuh terbuka semua, bagian retaknya dulu yang kita buka. Bisa pakai hair dryer atau pemanas angin yang untuk membersihkan ya. Ini benar-benar pemula banget, kebetulan memang mencari bezelnya ada yang jual, jadi kita lakukan sendiri di rumah. Ini kalau misalnya ada butiran-butiran kaca yang ada bisa kita pakai isolasi ya, karena ini bahan bezelnya adalah kaca, jadi pasti dia akan pecah dan retak kemana-mana bagian untuk kacanya yang kecil-kecil, jadi bisa kita hair dryer atau pakai isolasi gitu. Nah pelan-pelan banget ya bagian atasnya saja yang diambil karena dia tertempel bagian atasnya. Untuk di bagian bawah dia tidak ada lemnya. Untuk perlahan-lahan misalnya tidak berani pakai cutter, bisa juga pakai alat lain yang tumpul ya. Nah kalau misalnya agak keras bisa dipanaskan lagi. Sebenarnya ada alat untuk khusus memanaskan ya dengan angin, tapi saya nggak tahu tuh, saya juga nggak punya di rumah, jadi saya pakai hair dryer aja. Yang penting pede dan hati-hati banget untuk melepaskan bezelnya ini. Kalau misalnya kita coba untuk ke reparasi itu kemarin bisa ditanyakan sekitar 900 ribuan. Untuk bezel dan nempel sama LCD itu bisa jutaan, sejutaannya bisa 6-7 jutaan kali ya. Nah ini saya cari untuk bezelnya doang di online shop gitu, carinya harus yang ukurannya sesuai. Kebetulan yang ini M1 ini A2337 hampir sama dengan A1932 ya. Nah itu bisa juga satu ukuran karena untuk saya beli casingnya juga mirip seperti itu gitu. Warnanya jangan lupa, untuk yang silver ada yang rose gold. Pokoknya pastikan sebelum membeli itu bagian bezel yang sesuai. Dan pengirimannya harus yang aman ya, karena ini kan bahannya seperti kaca gitu ya. Kalau bisa jangan baret, jangan ada kerusakan lah gitu setelah sampai. Nah ini dia akhirnya setelah berhati-hati sekali untuk mencopot semuanya, akhirnya bezelnya semuanya berhasil. Lumayan dengan hasil sendiri. Sekarang kita ganti dengan bezel yang baru dengan warna rose gold. Dan jangan lupa dipastikan untuk dicoba dulu sebelum ditempel. Jangan lupa untuk dibersihkan dulu ya. Jadi jangan sampai ada banyak debu atau sisa pecahan yang sudah diambil bezelnya. Kita bisa pakai hair dryer lagi. Lalu boleh juga menggunakan lap yang biasa untuk gadget ya. Dan juga boleh dengan isolasi. Jadi isolasinya jangan yang terlalu lengket, tapi pakai yang biasa saja untuk seperti ini, ditempel sedikit supaya bagian yang debu-debu atau pecahan kacanya terambil. Jangan lupa untuk lebih hati-hati bagian yang oranye itu. Saya juga nggak tahu soalnya dia ketutup seperti itu. Jadi pelan-pelan dibersihkan, lalu bisa ditempel kemudian bezelnya. Jangan lupa bagian bawahnya yang ditaruh dulu ya. Pastikan kanan kirinya sesuai. Karena kalau sudah sekali ditempel, kalau bisa jangan sampai miring ataupun ditarik lagi, itu bisa pecah bezelnya gitu. Jadi bagian bawahnya dulu yang ditaruh, karena lemnya itu ada di bagian atasnya. Gitu. Jadi bagian bawahnya dipaskan. Ini saya posisi lemnya belum saya copot ya. Jadi untuk pengepasan awal dulu supaya bisa dipastikan kalau bezelnya ini sesuai, dan latihan dulu lah untuk cara menempelnya gitu. Oke, sekarang kita bisa coba cabut lemnya
pelan-pelan. Ya, bisa dilihat ya, tadi bagian atasnya aja ada lemnya. Untuk bawahnya itu dia tidak ada lem. Jadi pastikan bawahnya dulu yang dipas bagian bawah kanan dan kiri tanpa memencet bagian atasnya. Setelah itu kanan kirinya sudah pas. Oke, kalau sudah yakin bisa direkatkan dengan pas dari sisi kiri atau kanan. Nah, sekarang posisi sudah tertempel dengan lekat ya, dan pas sekali. Wah, bisa reparasi sendiri, bisa dicoba ya. Tapi jangan lupa harus hati-hati. Lumayan, harganya paling ini 200.000 daripada reparasi 900.000. Hehe.